بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allahu iyakum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah dan beri kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ketabahan, kesabaran untuk selalu menjalankan kebaikan demi kebaikan dan juga untuk menghindari pelanggaran demi pelanggaran. Selain itu kita juga mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan dan memberi kita umur yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi insyaallah di pagi ini kita akan membahas surat Al-Hadid ayat ke-20 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Rabb-mu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik, barakallahu fiik. Lihat, Allah berfirman di ayat 20 ini, seraya merendahkan serta menghinakan kehidupan dunia. Di mana Allah katakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan serta perhiasan. Wa tafakhurun bainakum wa takatsum fil amwali wal aulad. Serta bermegah-megahan antara kamu dan berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Yakni yang dihasilkan hal-hal duniawi bagi penghuninya hanyalah masalah ini. Apa saja? Permainan, perhiasan, kelalaian, berbangga diri, memperbanyak anak, memperbanyak harta dan juga berbangga dengan itu. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di sini Allah menceritakan tentang tabiat manusia. Bahwa kita ditabiatkan cinta kepada apa? Dunia. Kita ditabiatkan suka kepada dunia. Apakah kesukaan dan kecintaan itu terlarang? Lalu apa yang dicela oleh Allah kalau begitu? Yaitu menjadikan kehidupan dunia sebagai sarana untuk melakukan pelanggaran.
Entah pelanggaran itu meninggalkan perintah atau pelanggaran itu melakukan apa? Larangan. Makanya di antara yang dilarang oleh Allah adalah berbangga diri, bersombong-sombong. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keindahan dunia ini luar biasa. Dunia itu begitu indah, gemerlap. Kecintaan kepada dunia bisa menghanyutkan seorang dalam kebinasaan. Cinta kepada dunia itu seperti orang yang menggenggam bunga. Dia mekar sesaat, tidak lama kemudian layu tanpa berdaya. Kalau bunga itu terus digenggam bagian tangkainya, maka tangan akan terluka dan luka itu akan dalam. Maka jadikan dunia ini sebagai sarana untuk menghadap kepada surga, bukan untuk bersombong-sombong dan berbangga diri. Karena tidak akan ada kebahagiaan yang abadi pada fata morgana, melainkan ada kepada cinta Allah dan keridhaannya. Inilah dunia. Apakah 100% orang yang memiliki dunia terhina? Jawabannya belum tentu. Yang terhina itu adalah yang kembali kepada hukum asal cinta dunia yang berlebihan itu. Contoh manusia itu ditabiatkan cinta dunia berlebihan. Ada uang 100 juta dia punya. Tiba-tiba hilang dari 100 juta itu 1 juta. Yang diingatnya yang 1 juta apa 99 juta? 1 juta. Ternyata hilang 1 juta itu dipakai oleh istrinya untuk beli bedak nomor 5. 1 karung. Ya. Karena kesal sama suaminya tidak pernah diberikan uang perhiasan. Padahal banyak uang. Karena itu dia akan berkeluh kesah. Inilah yang dilarang oleh Allah. Seharusnya dia ingat yang tersisa 99 juta. Dan dia syukuri yang tersisa itu. Itulah tabiat manusia. Maka oleh karena itu manusia itu kalau dia tidak mengontrol syahwatnya, maka dia akan terjatuh pada larangan. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, iblis dikeluarkan dari surga gara-gara sombong. Adam dikeluarkan dari surga gara-gara hirs, semangat terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Sedangkan 2 anak Adam saling membunuh gara-gara apa? Hasad. Dan itu semua kembali kepada cinta dunia yang berlebihan. Cinta kemewahan yang berlebihan. Baik, lanjut. Kemudian Allah memberikan perumpamaan bahwa kehidupan dunia sebagai bunga yang akan hancur dan nikmat yang pasti hilang. Di mana dia berfirman kamasali gois. Dia ibarat seperti hujan. Yaitu hujan yang turun setelah manusia berputus asa. A'jabal kuffara nabatuhu. Yang mana tanam-tanaman yang dihasilkan dari hujan itu mengagumkan para petani. Kufar itu artinya apa? Petani. Ini asal bahasa kafir. Kafir itu artinya petani. Asal bahasanya. Kenapa kafir itu petani dinamakan kafir? Karena dia meletakkan biji dalam tanah lalu dia tutup. Maka orang kafir itu kenapa dia kafir? Dinamakan kafir karena hatinya dia tutupi dari keimanan. Ini kufar ini artinya bukan orang kafir di sini, tapi artinya apa? Petani. Ya. Yang mana tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Maksudnya ialah tanaman-tanaman yang tumbuh akibat turunnya hujan itu telah menakjubkan para petani. Sebagaimana para petani merasa kagum dengan tanam-tanaman itu, maka demikian pula kehidupan dunia. Ia telah membuat orang-orang kafir terkagum-kagum karena mereka adalah makhluk yang paling rakus dan paling tertarik kepada kehidupan yang fana ini. Makanya jangan heran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, azani Allahu iyakum, orang yang paling mengerti
dalam mengumpulkan dunia siapa? Orang kafir. Yang membuat website, yang membuat internet, yang membuat ini itu siapa? Orang kafir. Mereka duduk manis dapat uang. Mereka ngorok aja dapat uang. Mau dengan cara halal, mau dengan cara haram, mau dengan riba, menipu, menzalimi orang, menikam orang. Mereka lakukan semua itu demi apa? Fulus. Inilah keadaan orang-orang yang cinta dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah tanaman itu mengagumkan, thumma yahiju. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Fatarahu musfarra. Kamu lihat warnanya mulai menguning. Thumma yakunu hutama. Kemudian setelah itu menjadi apa? Hancur. Mengering, menguning, hancur. Itu dunia. Ya enggak? Berapa lama kita bisa menikmati dunia? Paling lama 60 sampai 70 tahun. Kalau dikasih umur setelah itu 80, 90 ya. Ya tentunya nikmat dunia udah berkurang banyak walaupun kita masih hidup. Oleh karena itu Allah katakan kemudian dia mengering, berwarna kuning lalu hancur. Maksudnya tanaman itu berubah menjadi kering. Sehingga engkau melihatnya berwarna kuning. Setelah sebelumnya ia berwarna hijau. Dan setelah itu semua berubah menjadi lapuk. yakni berubah menjadi kering dan hancur. Demikian kehidupan dunia berlangsung. Pertama masa muda belia, lalu menginjak dewasa, kemudian menjadi lemah tak berdaya. Ketika perumpamaan itu menunjukkan sirna dan musnahnya dunia yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak, dan bahwasanya akhirat pasti ada, juga tidak mungkin tidak, maka Allah mengingatkan agar mewaspadai kehidupan dunia serta menanamkan kecintaan terhadap kebaikan di dalamnya saja. Ibnu Qayyim mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu, kata Ibnu Qayyim, adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Sehina itukah dunia? Iya. Bila salah digunakan. Dunia itu pada dasarnya tidak ada harganya. Tidak ada apa? Harganya. Beritahukan kepada kita, siapa orang terkaya di dunia yang bisa menikmati dengan sempurna kekayaannya? Tidak ada. Justru jadi beban. Kalau terlalu kaya, tidak bisa diatur keuangannya. Contoh. Tidak usah jauh-jauh ke orang kafir gitu. Dekat-dekat aja dengan kita, orang-orang yang bodoh dari kalangan umat Islam. Contoh, dan semoga tidak ada di ibu-ibu kita di belakang. Ya. Pada saat suaminya miskin, dia mengeluh, kenapa kau miskin? Begitu suaminya bekerja keras, kaya raya, banyak uang, miliaran. Apa yang ditakutkannya? Takut istrinya main wanita dengan uang itu. Ya enggak? Takut suaminya main wanita dengan uang itu. Pada saat miskin, dia sengsara karena miskin. Pada saat suami kaya, dia sengsara karena pikirannya. Itu dunia. Dan itu contoh yang real. Di saat kita tidak punya uang, kita resah, gelisah karena tak punya uang. Begitu punya uang, bagaimana cara menjaganya? Ditaruh di bank BRI, dikorupsi. Gimana? Ditaruh di bank ini, dikorupsi. Pikiran kita kemana itu? Uang kita bagaimana kita nantinya ketika dikorupsi uangnya? Jelas? Demikian dunia. Tidak akan pernah menenangkan kita kecuali taruhlah dunia itu di genggamanmu, kata Ibnu Qayyim, jangan letakkan di dalam hati. Ahli dunia itu bukan orang kaya. Ahli dunia itu adalah orang yang tidak punya harta, tapi hati penuh dengan dunia. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau ada orang kaya meletakkan harta di tangannya, namun dia meletakkan kebaikan di hatinya, maka di saat itu dia tidak dijuluki sebagai orang yang tertipu dengan dunia. Masalah kita adalah mau ada harta atau tidak ada harta, dunia tetap ada di mana? Di hati. Itu masalah kita.
Masalah yang paling besar itu. Ya. Maka oleh karena itu, ketika orang ini mengalami usia tua, usia senja, tidak mampu lagi menikmati dunia, maka di saat itulah dia merasa sedih. Karena bagaikan tanaman yang tadi dia nikmati hijaunya, tiba-tiba menguning, menua, mengering, hancur. Allah berfirman, "Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi ridwan." Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Ada yang menakjubkan dari firman Allah ini, potongan ayat ini. Ketika Allah berbicara tentang azab, Allah bicara satu. Adzabun syadid. Satu enggak? Satu. Ketika Allah menawarkan kebaikan di akhirat, Allah tawarkan lebih dari satu. Maghfiratun wa ridwan. Maghfiratun minallahi wa ridwan. Dia tawarkan nanti di akhirat ada ampunan. Nanti di akhirat ada maghfirah. Jadi Allah itu lebih banyak memberikan kebaikan daripada menimpakan azab. Kurang baik apa lagi Allah kepada kita? Dan perhatikan ayatnya, kebaikan yang Allah berikan itu ampunan. Berarti yang diampuni pelaku dosa apa orang suci? Pelaku dosa. Pelaku dosa itu siapa? Kita. Kita pelaku itu. Maka orang yang beruntung di dunia ini, orang yang membangun 3 ibadah dengan 3 poros. Ibadah pertama bersyukur terhadap nikmat, yang mana porosnya adalah tauhid. Poros daripada syukur apa tadi? Tauhid. Yang kedua ibadah sabar, di mana porosnya adalah menahan nafsu dari hal-hal yang tidak diridhai Allah. Menahan hawa nafsu, itu poros dari kesabaran. Yang ketiga, bertaubat kepada Allah, di mana porosnya adalah penyesalan. Siapa yang memiliki 3 hal ini, maka dia tidak akan tertipu dengan dunia dimanapun posisinya. Mau dia jadi orang kaya, dia orang kaya bersyukur. Mau dia jadi orang yang sederhana atau miskin, dia menjadi orang yang bersabar. Kalau dia terus melakukan maksiat, dia pun menyesal dan bertaubat kepada Allah. Ini orang-orang yang beruntung. Lihat bagaimana Allah katakan, Allah sediakan azab dan Allah siapkan ampunan dan keridhaan. Kejelekan disebutkan 1 balasannya, keburukan disebutkan lebih dari 1. Di sini disebut 2, ampunan dan ridho. Maka orang yang beriman, yang mati dalam keadaan dia telah bertaubat, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak khurafat, orang-orang itu disambut oleh malaikat maut dengan ucapan, "Ya ayyatuhan nafsu tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang bersih, ruh yang baik, keluar untuk menemui ampunan Allah dan keridhaannya. Makanya ketika disampaikan begitu kepada ruh yang baik tadi, apa yang terjadi? Fatakhruju tasilu, dia keluar mengalir. Seperti apa mengalirnya? Seperti air yang berada di dalam mulut cerek kemudian dituangkan. Kenapa semudah itu keluarnya? Karena dia gembira dengan janji Allah, maghfiratan wa ridwan. Demikian juga ayat ini. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Maksudnya tidak ada lagi di akhirat nanti. Yang pasti datang dan sudah dekat itu. Kecuali hanya azab yang pedih atau ampunan dan keridhaan. Tidak ada selain itu. Ya. Maka jangan kita tertipu dengan keindahan dunia ini. Ini semua itu hanya merupakan kesenangan yang fana, yang menipu siapa saja yang cenderung kepadanya. Sesungguhnya manusia yang tertipu olehnya dan dibuatnya terkagum-kagum sehingga meyakini bahwasanya tidak akan ada alam lain kecuali dunia dan tidak ada akhirat selain dunia, padahal sesungguhnya dunia amat hina
dan sangat kecil jika dibandingkan alam akhirat. Maka ikhwan, jangan sampai kita ini lebih mendahulukan dunia daripada ilmu. Coba antum sikapi, lihat sikap kita terhadap donatur dan ustadz. Ya, kalau donatur datang, tafadhal akhi, duduk di sini aja. Ustadz datang, ustadz aja ya ustadz. Biasa itu terjadi di pondok pesantren. Ya, pondok pesantren itu kalau datang donatur, semua menyambut gitu. Kalau datang ustadz yang tidak kibar gitu, maka biasa aja, kopi pun tak ditawarkan. Ya, sedih rasanya. Jauh-jauh kita datang bertamu, kopi pun tak disuguhkan. Sudahlah pahit perjalanan, pahit kopi pun tidak bisa dinikmati. Ya, itulah orang-orang yang memandang dunia. Ya, orang-orang yang memandang apa? Dunia. Maka benar kata Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, banyak orang yang terkagum-kagum dengan ahli dunia, tapi mereka tidak menghargai ahli ilmu. Ya. Ilmu ikhwan lebih mulia daripada dunia yang kita kumpulkan ini. Taib ini mengenai wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, semua itu adalah sesuatu yang fana yang menipu orang-orang yang cenderung kepadanya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia bercerita, "Mawdi'u sawtin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Iqra'u wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Satu tempat sepanjang cambuk di surga nanti itu lebih baik daripada dunia seisinya. Satu tempat. Ya, satu tempat seukuran panjangnya cambuk. Itu lebih baik daripada apa? Dunia seisinya. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, seandainya seorang bidadari surga keluar dari surga, datang menemui makhluk di bumi ini, maka harga kerudungnya gak bisa dibayar dengan dunia seisinya 2 kali lipat. Harga kerudungnya, aduhai betapa mulianya kerudung itu. Lalu bagaimana dengan cantiknya bidadari? Lalu kita menawarnya dengan muka yang setengah matang kayak gini. Kita bawa dunia kita yang sedikit ini, atau kita bawa emas sepenuh bumi pun dia tidak akan bisa terbayarkan. Apa yang bisa membuat kita mendapatkannya? Beriman dan beramal soleh yang tidak bisa dihitung dengan materi. Ya, lihat bagaimana Rasulullah memberitahukan tempat peletakan cambuk di surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka nanti di surga penduduk neraka berteriak-teriak meminta minuman dan sesuap makanan dari surga. Tidak diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena berharganya dunia. Sedangkan di dunia ini orang kafir diberikan harta sebanyak-banyaknya oleh Allah. Seandainya tidak dikhawatirkan manusia semua murtad, Allah akan buat rumah orang kafir itu atapnya dari perak, temboknya dari emas. Saking Allah tidak menghargainya itu. Lalu kita berlomba-lomba. Gara-gara tetangga kita baru beli Pajero Sport, kita yang sakit. Ajib kita ini. Ajib. Lihat bagaimana Allah memberikan mereka dunia. Tapi di akhirat nanti tidak diberikan seteguk air. Dan tidak juga diberikan sesuap makanan. Oleh karena itu Allah bercerita tentang penduduk neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ya, di suratul An'am, suratul A'raf ayat 50-an. Ayat 50 ya, pas ayat 50. Allah katakan para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah kepada kami sedikit air atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian. Mereka penduduk surga menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Berarti penduduk surga bisa melihat penduduk neraka enggak? Bisa saling manggil enggak? Bisa. Bisa saling manggil.
penduduk surga, tolong tuangkan seteguk air buat kami. Atau sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Dijawab oleh penduduk surga, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, air dan makanan, dari surga untuk orang-orang kafir. Maka ketika kita tahu di dunia ini Allah memberikannya kepada orang kafir dunia, berarti dunia ini hina apa tidak? Hina. Meskipun di dalamnya ada kebaikan, tapi dunia ini jangan sampai menipu kita sehingga lupa kepada Allah. Berapa banyak orang diberikan oleh Allah usahanya maju, hartanya banyak. Tadinya dia duduk di majelis ilmu, tadinya dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang dia tidak lagi melakukan itu. Kenapa? Karena dia sibuk dengan urusannya. Maka jangan sampai dunia memalingkan kita. Seharusnya semakin kita kaya, semakin kita punya harta, kita semakin dekat kepada Allah. Ya atau tidak? Maka oleh karena itu Allah memuji ahli dunia yang tidak tertipu dengan dunia. Kalau orang miskin taat kepada Allah tanpa ada harta yang menghalanginya, itu suatu hal yang biasa saja. Atau menakjubkan juga, tapi tidak terlalu menakjubkan. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya seabrak-abrak, usahanya maju, tapi dia tidak tinggalkan ibadah kepada Allah dan berzikir, maka orang seperti ini mendapat pujian dari Allah. Coba lihat surat An-Nur. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lihat surat An-Nur ayat 37. Orang-orang yang tidak ditipu oleh dunia meskipun kaya. Ini yang paling hebat ini. Kata Allah, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan melaksanakan solat serta menunaikan zakat, mereka itu takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang pada hari itu. Antum perhatikan ya, rijalun la tulhihim tijarah. Orang kaya biasanya dikatakan apa oleh kita? Ini tajir nih. Iya kan? Orang tajir. Tijarah itu dari situ. Tajir itu dari kata apa? Tijarah. Orang kaya, pengusaha. Tijarah itu usahanya banyak. Ada jual beli emas, ada jual beli perak, ada jual beli barang, ada jual beli makanan pokok. Itu tijarah. Ada jual beli apa ya? Jasa. Ada kan? Ada. Di antaranya baik jual beli juga. Mengenai ayat ini, ikhwan fillah azakumullah, Salim bin Abdullah pernah melewati satu pasar. Di pasar itu banyak pedagang. Di waktu siang dia lewati, Salim bin Abdullah. Tiba-tiba terdengar suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba para pedagang itu mengambil kain penutup untuk menutupi barang-barangnya. Mereka berbondong-bondong ke masjid. Kata Salim bin Abdullah, orang seperti inilah yang dipuji oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu surat An-Nur ayat 37 tadi. Bisakah kita lakukan itu? Insya Allah kalau kita tidak tertipu. Masalahnya adalah customer yang nakal ini datang setiap waktu sholat. Ini masalahnya. Kalau tidak sholat dia tidak datang beli. Orang seperti ini suruh beli di tempat lain. Karena kita lebih memerlukan apa? Mendekatkan diri kepada Allah daripada urusan dunia yang akan kita tinggalkan. Demi Allah, rezeki kita tidak akan tertukar hanya karena kita meninggalkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang diinginkan. Bukan diinginkan oleh Allah kalian tinggalkan dunia, kalian tinggalkan harta, kalian tinggalkan hal-hal yang mengenakan. Tidak, Allah tidak menyuruh kita seperti itu. Allah menguji kita dengan harta ini, apa kita masih bisa taat kepada Allah atau tidak. Maka oleh karena itu orang yang istiqomah pun, hati-hati ini. Orang yang istiqomah, orang yang taat kepada Allah, konsisten dia beribadah, kadang Allah beri dia harta untuk menguji, masih taat gak nih?
Coba antum lihat dalam surat Al-Jin ayat 19. Ya. Surat Al-Jin ayat 19. Nanti lihat tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir. Kalau tidak salah, sudah kita jelaskan surat ini. Okay? Allah katakan, wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah dalam surat Al-Jin, wa allaw istaqamu, dan seandainya mereka itu istiqamah ala tariqati, bukan ayat 19, ayat 16. Ya. Ayat 16. Wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas. Maksudnya di atas jalan yang lurus. Niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Kata Ibnu Abbas, ma'an katsiran. Harta yang banyak. Perhatikan ya. Kalimat istiqomah di sini, istiqomah di atas jalan, ini memiliki dua penafsiran. Berapa penafsiran? Dua. Penafsiran yang pertama, mereka istiqomah di atas jalan kebatilan, diberi harta sebagai istidraj. Oke? Diberi harta sebagai apa? Istidraj. Makna kedua, mereka yang istiqomah di atas jalan kebenaran, diberi harta juga. Untuk apa? Menguji ketahanan iman. Maka oleh karenanya, lanjutan ayat itu di ayat yang ke-17, linaftinahum fi, agar kami menguji mereka. Kalau antum mau lebih jelas lagi pembahasan tentang ini, murojaah surat Al-Jin ayat 19. Ya, kalau tidak lupa saya akan tanyakan pekan depan, antum murojaah atau tidak ini? Ya. Tapi ini mengenai urusan dunia. Berarti tidak semua orang yang memegang dunia itu terhina. Yang terhina itu apabila dunia sudah tertancap kuat di hatinya, lalu dia sulit melepasnya, sehingga dia menggunakan segala cara untuk mempertahankannya. Baik orang awam maupun orang yang berilmu. Ingat, tidak hanya orang awam yang tertipu dengan dunia, tapi orang-orang yang berilmu pun tertipu dengan apa? Dunia. Bukankah yang menipu kuota haji itu orang yang beragama? Ada jenggotkah dia? Ada. Berpenampilan agamiskah dia? Iya. Bahkan beberapa hari, beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu kalau salah, ada salah seorang owner travel bercerita, orang yang kami percaya waktu menerima jemaah umroh di Saudi itu, yang kalau menerima jemaah, Masya Allah, Tabarakallah, dengan senyuman manisnya. Uang jemaah umroh kurang lebih 500-an juta, dia bawa lari main wanita di Bali. Fulus, akhi. Fulus itu terkadang membuat kita mulus, terkadang membuat kita tidak tulus. Sehingga kita ditipu dengan cara yang halus, kemudian kita jatuh ke dalam neraka Jahannam. Demikianlah keadaan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dunia itu dengan kata-kata baik kan di dalam Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran ini Allah sebutkan dua sisi sekaligus. Baik dan tipu dayanya. Mana ayatnya? Satu ayat Allah sebutkan dua sisi tentang dunia. Sisi pertama baik, sisi kedua diawasi oleh Allah, diperingatkan oleh Allah akan tipu dayanya. Surat apa dan ayat apa? Saya yakin semua antum ini hafal. Yakin anak. Kecuali anak kecil ini mungkin tidak hafal ayatnya. Apa kira-kira ayat itu? Ini harus diajarkan semua ayat murojaah ini. Ya. Apa kata Allah? Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Lanjutannya, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Perhatikan ayat yang ini. Wa innahu li hubbil khair. Sesungguhnya karena dia cinta kepada al khair. Di sini Allah menyebut harta dengan kata apa? Khair. Khair itu artinya apa? Baik. Mencintainya tidak masalah, karena ini kebaikan. Kapan masalahnya? Lasyadid. Ketika cintanya itu bersifat berlebihan.
Allah mengatakan harta dengan apa di sini? Khair. Khair artinya dalam bahasa Indonesia apa? Baik. Tapi langsung diterjemahkan harta dalam terjemahan. Tapi dia tidak melihat bagaimana sisi bahasa. Allah menyebut harta dengan kata apa tadi? Khair. Baik nggak harta itu? Baik. Antum mau ke rumah sakit, nggak punya BPJS, bayar pakai apa? Bayar pakai harta. Nggak mungkin antum cabut bunga di taman kemudian antum bayar. Pak dokter, ini bayaran saya pakai bunga setangkai. Kenapa kau pakai bunga? Karena harta itu menipu Pak dokter. Nggak mungkin kita kalau ngomong begitu. Nggak mungkin. Kita akan mau harta ke situ. Mau berangkat umroh pakai apa? Harta. Mau infak kepada orang miskin yang butuh pakai apa? Pakai harta. Baik gak dia? Baik. Kapan dia tidak baiknya? Ketika wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Berlebihan. Itu tidak baiknya. Maka Nabi SAW memuji orang yang berharta bila hartanya itu baik dan diperlakukan dengan baik. Disebutkan dalam hadis yang hasan. Hadis ini diperselisih oleh para ulama sahih atau hasannya, dhaif atau hasannya. Yang rajih hadis ini hasan. Di mana Nabi SAW mengatakan, ni'mal malu salih fi yadir rajuli salih. Sebaik-baik harta yang halal bila berada di tangan laki-laki yang saleh. Apa syaratnya sebaik-baik harta ini? Syaratnya didapatkan dengan cara yang halal, dibelanjakan di jalan yang halal, dan tidak menghalangi kita dari jalan Allah, yaitu tidak menghalangi kita dari ibadah. Baru di harta itu baik. Bahkan di awal hadis Nabi mengatakan ni'ma. Apa arti ni'ma? Fadail. Keutamaan. Berarti kalau dia keutamaan berpahala enggak? Pahala atau tidak? Mempunyai harta semacam ini bahkan berpahala, ikhwan. Kenapa saya bahas seperti ini? Supaya antum itu tidak salah paham. Pulang dari sini antum jual semua aset. Kemudian antum jalan di pinggir jalan pakai tongkat. Baju compang-camping. Bukan begitu juga. Kita harus membahas dua sisi. Supaya seimbang pembahasan ini. Ada seorang laki-laki yang kaya raya. Dia ingin kelihatan sederhana dalam berpakaian. Nabi menegur. Ditegur oleh Nabi. Namanya Abul Akhnas Al-Jusani. Abul Akhnas Al-Jusani. Dia punya onta. Dia punya kambing. Dia punya gembalaan. Punya harta. Nabi melihat dia memakai pakaian yang sederhana. Ditanya oleh Nabi. Hallaka min mal? Kau punya harta enggak? Dijawab oleh orang itu. Iya ya Rasulullah. Aku punya harta. Fa'yul mal? Jenis hartamu bagaimana? Laki-laki ini menjawab. Aku punya gembalaan onta. Aku punya gembalaan kambing. Waktu itu yang punya gembalaan onta dan kambing kaya enggak? Kaya. Kaya raya. Maka kata Nabi, sambil Nabi SAW menyindirnya, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi alaika. Allah itu cinta. Allah itu suka bekas-bekas nikmatnya terlihat pada dirimu. Berarti boleh enggak berpakaian bagus? Boleh. Yang salah dari berpakaian bagus itu apa? Sombong dengan pakaian itu. Boleh enggak punya mobil dan kendaraan bagus? Boleh atau tidak? Boleh. Yang salah apanya? Sombong dengan barang itu. Berarti kita ini dalam posisi diuji. Antara kita ke timur atau ke barat. Salah atau benar. Dengan apa? Dengan dunia. Ini sisi yang harus kita ketahui. Maka oleh karena itu orang kaya di zaman Rasulullah SAW siapa namanya? Utsman. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Dan sahabat-sahabat lainnya kaya. Tapi apakah mereka tertipu dengan dunia? Tidak. Tidak tertipu. Itu yang kita inginkan. Baik. Ini perbandingan antara surga dengan dunia ini. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah. Bahwa dia bercerita. Siapa Abdullah di sini? Abdullah siapa di sini? Karena zaman Nabi banyak Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Ibn al-Amr. Ya. Siapa kira-kira Abdullah di sini?
Hah? Supaya kita tahu nih, Abdullah siapa ini? Yang jelas bukan Pak Abdullah yang satpam di kompleks sebelah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kaidah bacanya. Kalau ada satu nama Abdullah disebutkan saja dan itu diindikasikan sahabat, maka dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, Lal jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalika. Sungguh surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Neraka pun demikian sama seperti itu. Hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis tersebut dalam bab Ar-Raqaiq dari hadis Al-Thawri dari Al-A'mash. Di dalam hadis di atas terdapat dalil yang menunjukkan dekatnya kebaikan dan dekatnya keburukan dari umat manusia. Kebaikan dekat enggak? Keburukan dekat juga. Sekarang tangan kita tinggal memilih yang mana. Mau meraih kebaikan untuk mengantarkan kita ke surga atau mau meraih keburukan yang mengantarkan kita ke neraka. Biasanya yang membuat orang itu meraih keburukan karena 3 hal. Orang meraih keburukan karena apa? 3 hal. Yang disebutkan Ibnu Qayyim, pintu neraka yang paling menganga lebarnya ada 3. Pertama, pintu syubhat. Apa yang pertama? Pintu syubhat. Yang di sana terletak keraguan dalam beragama. Apa yang pertama ini? Pintu syubhat. Yang kedua, pintu syahwat. Yang di sana terletak mendahulukan hawa nafsu daripada keridhaan Allah dan ketaatan kepadanya. Yang kedua apa? Syahwat. Di mana dia mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah dan mencari ridhonya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Pertama syubhat, kedua syahwat, yang ketiga lupa. Sadar, jangan PR. Anak ingat sebentar. Apa yang ketiga? Bahasa. Ada 3 kata Ibnu Qayyim. Yang ketiga emosi yang meluap-luap, marah. Yang ketiga al-ghadban. Marah yang berlebihan yang mewariskan permusuhan. Berapa? 3. Ini pintu neraka yang paling lebar mengangaknya. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka 3 pintu ini. Syubhat yang mewariskan keraguan dalam beragama. Syahwat yang mewariskan mendahulukan hawa nafsu di atas ketaatan dan mencari ridho Allah. Yang ketiga, ghadban, emosi amarah yang mewariskan permusuhan di antara makhluk. Maka oleh karena itu, inilah yang membuat seorang memilih keburukan. Memilih pintu neraka. Sedangkan orang-orang yang ke surga, mereka adalah orang-orang yang memilih mendekatkan diri kepada Allah dengan kesabaran, syukur dan bertaubat yang kita sebutkan tadi. Allah berfirman selanjutnya, memberi motivasi kepada kita agar mencari ampunan Allah dan juga surganya. Kata Allah Azza wa Jal, Sabiqu ila maghfiratin minallahi min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan yang dimaksud di sini adalah sejenis langit dan bumi. Ya. Untuk siapa surga itu? U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullah yutihi man yasha.
Yang demikian itu adalah merupakan karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Semoga kita dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan karunia itu. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang agung. Perhatikannya. Allah memberikan karunia ini untuk siapa? Untuk orang yang dikehendaki. Dan kita hanya memohon dan berusaha. Semoga Allah menghendaki kita untuk mendapatkan karunia itu. Terkadang kita sudah dapatkan waliyadzubillah hidayah, sudah dapatkan taufik, tapi setelah itu kita meninggalkan. Atau kita ini orang yang egois. Dari awal sudah tidak mau menerima nasihat, padahal nasihat itu benar. Yang ini pun akan merasa akan gagal mendapatkan apa? Karunia Allah. Ya. Kemudian setelah itu Allah berfirman tentang musibah. Afwan. Maksudnya apa-apa yang telah diberikan Allah kepadanya semata-mata termasuk bagian dari rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada mereka. Juga tidak lain merupakan kebaikan Allah. Jadi surga seisinya bertemu dengan Allah, semua itu murni rahmat dan karunia dari Allah. Dunia pun demikian. Hidayah mengikuti para rasul adalah karunia dari siapa? Dari Allah. Maka jangan egois kita. Sepahit apapun nasihat dari orang. Hatta orang itu mengejek kita dengan nasihat, terimalah nasihat itu. Dan itu sebagai bentuk kita mengikuti jejak Nabi kita yang mulia SAW. Sebelumnya kita sudah membahas dalam kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid tentang mimpi seorang sahabat yang melihat Nasrani dan Yahudi yang menasihatinya. Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengejek Nabi. Di mana mereka mengatakan, kalian itu akan beruntung menjadi orang yang mulia kalau kalian tidak mengatakan Nabi, kalau tidak mengatakan Uzair sebagai anak Tuhan. Kata Rasulullah kepada Yahudi. Oh, kalian pun akan menjadi orang mulia kalau kalian tidak mengatakan Masya Allah sya'a Muhammad. Kan begitu dibalik oleh mereka. Artinya Yahudi ini ingin membenarkan kesyirikannya dengan cara mengejek Nabi dan para sahabat. Atau mengejek para sahabat Nabi dengan kesalahan yang mereka lakukan. Memang kesalahan itu ada pada zaman itu. Di mana para sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta ya Muhammad. Ini kesalahan. Yahudi ingin membenarkan perbuatan mereka dengan mengorek-ngorek kesalahan para sahabat. Ini namanya menasihati dengan ejekan. Tapi benar gak nasihat Yahudi tadi? Benar. Kemudian mereka dikatakan kepada orang Nasrani, wahai Nasrani, kalian akan menjadi sebaik-baik umat jika kalian tidak mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nasraninya balas, kalian juga akan menjadi sebaik-baik umat jika kalian tidak mengatakan Masya Allah sya'a Muhammad. Mendengar itu Nabi SAW menasihati sahabatnya dan menerima nasihat dari orang yang mengejeknya itu. Itu Nabi. Walaupun kita diejek tapi kita dinasihati, terima saja. Bagaimana dengan perkataan Imam Syafi'i? Itu peringatan buat orang yang menasihati, bukan buat orang yang menerima nasihat. Kan Imam Syafi'i mengatakan siapa yang menasihati kalian, saya di depan umum, saya tidak akan terima. Iya, itu nasihat buat orang yang memberi nasihat. Jangan gaya gitu. Tapi kalau ada orang spontan menasihati kita dengan sebuah kebenaran, tapi tujuannya mengejek kita, terima saja. Kenapa? Karena kalau kita tidak terima nasihat itu, maka kita diancam oleh Allah dengan suratul An'am ayat 115. Wa nuqallibu af'idatahum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami buat hati mereka berpaling, pandangan mereka berpaling ketika mereka tidak beriman di awal pertama kali. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan dia tenggelam dalam kebingungannya, dalam kesesatannya. Kata Allah Azza wa Jalla. Ayat ini mengancam orang yang tidak menerima nasihat. Tidak menerima apa yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Jangankan kata datang langsung dari orang-orang baik, datang dari orang buruk pun kita terima. Takutnya hati kita terbiasa tidak menerima nasihat. Iya enggak? Itu kita khawatirkan. Maka oleh karena itulah
Nasihat dan karunia ini hanya untuk orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasul. Baik, selanjutnya dibahas tentang musibah. Di sini musibah ada dua nih. Musibah secara langsung dan musibah melalui tangan manusia. Baik diri sendiri maupun orang lain. Kata Allah, tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mengadakannya. Allah menceritakan tentang takdirnya yang telah ditetapkan terhadap makhluknya sebelum dia mulai menciptakan mereka. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Yani tidaklah terjadi suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, yakni di ufuk maupun di dalam diri kalian. Di ufuk bumi, di kaki langit, maupun di ujung bumi atau di tengah bumi, atau pada diri kalian sendiri. Semua itu sudah ditetapkan di mana? Di Lauhi Al-Mahfuz. Maka jangan banyak mencela orang ketika kita menerima sebuah musibah. Ya, kesalahan kita dalam rumah tangga biasanya saling menyalahkan antara suami dan istri. Ketika terjadi apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya enggak? Orang itu kalau dia menyenangkan, walaupun datangnya dari jalan yang haram, dia gembira. Tapi kalau tidak menyenangkan, saling menyalahkan. Ya. Kata si istri, kita bangun rumah di Taman Yasmin aja ya. Kata suaminya, bagus di Taman Yasmin. Cuman fullnya yang enggak bagus. Nah, kita cari aja di luar. Ya, di situ sesuai dengan uang kita daripada kita hutang riba nanti. Mungkin ada orang yang jual tanah mungkin 200 juta, 100 meter, sisa 300 juta buat bangun rumah. Oke, jadi musyawarah keduanya, walaupun istri sedikit ya jengkel lah tidak diterima pendapatnya. Tapi dia tunduk kepada suaminya. Tiba-tiba mereka bangun rumah, ternyata di situ banyak orang curi motor. Dicurilah motor dia waktu pertama kali tinggal di situ. Apa kata istri? Makanya jangan bangun rumah di sini. Ini namanya menyesali takdir. Karena kita sudah berusaha, sudah bermusyawarah, terdapatlah sesuatu mufakat di situ, maka jangan dikembalikan kepada musibah. Kembalikan kepada apa? Ini sudah takdir Allah. Karena kita sudah usaha. Masalah yang bisa kita ungkit itu ketika kita tidak usaha. Baru kita ungkit kesalahan orangnya. Misal begini, ada orang tidak dikarunia anak, ya, tidak dikarunia apa? Anak. Sampai berumur 50-60 tahun. Datang orang, makanya ente nikah supaya punya anak. Bolehlah kita katakan begitu, kenapa? Karena dia tidak pernah berusaha untuk menikah. Dia minta anak tapi tidak pernah usaha. Masalah nggak dengan orangnya? Masalah. Kalau dia sudah berusaha menikah, dan dia sudah cari wanita pecinta, dia sudah cari suami yang mencintainya, ternyata qadarullah tidak dikasih anak, tidak usah disalahkan suami istrinya. Sudah takdir Allah sudah. Karena sudah ada apa? Usaha. Usahanya setiap hari mandi jam 3 malam. Tidak dapat anak. Ya enggak? Udah setiap hari dia mandi, udah minum ini, minum itu, datang ke dokter, konsultasi, bahkan bikin bayi tabung. Ditabungnya di mana entahlah bank mana dia tabung bayinya. Udah usaha semua, tapi tidak punya juga qadarullah wa masya'a fa'al. Yang menjadi masalah kita adalah tidak punya usaha, kita sebut takdir Allah. Itu masalah. Maka Rasulullah SAW ketika mengalami kegagalan perang Uhud, dia tidak menyalahkan anak-anak muda yang beri dia pendapat. Kan perang Uhud siapa yang punya pendapat? Pendapat anak-anak muda. Maka orang munafik berkata kan kepada Nabi Muhammad, kalau kau tidak dengar nih, otak si bocah-bocah ini, kamu tidak akan kalah. Kan gitu kata munafik. Apa Nabi mengatakan itu? Tidak. Padahal sebelum perang nih, Nabi ingin perang di Madinah. Namun Allah tidak turunkan wahyu di mana pilihan tempat perang itu. Ke Uhud kah? Atau bertahan. Tidak ada wahyu. Dan Nabi tidak bisa memberikan ketetapan dan sikap yang mantap kalau tidak ada wahyunya. Maka dia memakai wahyu yang umum. Apa itu? Musyawarah. Kan kalau tidak ada wahyu datang, yang dilakukan apa?
Musyawarah. Nabi pun bermusyawarah dengan anak-anak muda di pagi hari Jumat. Anak-anak muda itu tidak ikut perang Badar. Mereka merasa diri, wah nggak diajak waktu perang Badar. Anak-anak muda ini mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mau perang di kota Madinah, kami mau keluar. Artinya kami tidak mau dikatakan jagoan kandang. Itulah bahasa kita, ya kan? Kami ingin tampil keluar dari kota Madinah ini untuk berperang. Nabi raut wajahnya tidak enak. Karena Nabi ingin perang di mana? Bertahan. Hari Jumat Nabi berkhutbah dan masih menyinggung. Beliau ingin perang itu di mana? Di dalam kota. Sorenya pemuda-pemuda ini diajak berdiskusi lagi, masih saja mau keluar. Terus sebelum besok pagi, Sa'ad bin Mu'adz, tokoh orang-orang Ansor ini, menegur anak-anak muda tadi. Kalian telah menyakiti perasaan Nabi. Kenapa kalian tidak ikuti saja pendapat beliau? Anak-anak muda ini dapat teguran dari seniornya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, didengar senior. Senior dulunya ketua geng dalam kemusyrikan, masuk Islam. Didengar oleh orang. Anak-anak muda ini ketika mendengarkan wejangan yang keras daripada Sa'ad bin Mu'adz, paginya mereka mendatangi rumah Nabi di hari Sabtunya. Karena perang Uhud itu di mana? Hari Sabtu. Datang mereka dan minta maaf dan menyesal karena telah menekan perasaan Nabi. Nabi sudah pakai baju besi. Kata Nabi, seorang Nabi diharamkan meletakkan kembali baju besinya kalau dia sudah memakainya. Sampai Allah menentukan apa takdir untuknya. Antara dia dan musuhnya. Berarti dia kembalikan kemana? Ke takdir. Kalah nggak perang Uhud? Kalah. Apa dia salahkan sahabat-sahabat mudanya pulang? Gara-gara kalian nih. Kemarin kasih pendapat yang salah. Enggak kan? Enggak. Kalau udah dimusyawarahkan jangan lagi disalahkan orangnya. Tapi kita beriman kepada takdir. Contoh bapak-bapak pergi mancing. Udah musyawarah sama istrinya. Istriku, aku mau pergi mancing nih. Kemana? Ke Pantai Anyer. Di sana banyak ikan. Bawa uang berapa? 500.000 aja. Insya Allah dapat ikan tuna besar insya Allah kalau di sana. Yang harganya bisa 1 jutaan. Pulang-pulang dia bawa ikan apa? Ikan itu apa namanya? Bandeng. Yang banyak durinya itu. Ikan bandeng 2 buah kecil. Habis uang 500.000. Kata istri, makanya jangan jauh kalau mancing. Kalau ikan begini mah bisa beli di tetangga. Ya. 500.000 lagi itu kalau harga di tetangga mungkin 20.000 ini. Jangan lagi katakan itu. Sudah menjadi takdir Allah karena dia sudah usaha. Dia sampai ke Pantai Anyer. Dia masuk laut juga. Hampir mati dihantam gelombang mencari tuna itu. Lalu pulang dimarahi istri lagi. Tidak kembali kepada takdir. Kan sudah musyawarah sebelum berangkat. Masalahnya tidak musyawarah sebelum berangkat. Itu masalahnya. Mau kemana? Mau keluar kota padahal mau mancing. Pulang-pulang mancing amarah istri. Nah, udah terserah mereka sudah itu. Ya. Jadi takdir Allah itu tidak bisa kita hindari, ikhwan. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi di Lauhil Mahfuz sudah ditentukan takdir kita hari ini, hari esok dan hari yang akan datang. Kita hanya berusaha dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan takdir kita menjadi takdir yang baik. Itu yang kita mohon. Maka oleh karena itu lanjutan dari firman Allah ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sebelum diadakan. Yang dimaksud dengan fil ardi yaitu di bumi. Wa fi anfusikum maksudnya pada diri kalian. Dan ada pula yang mengatakan bahwa kata itu kembali kepada musibah. Dan yang benar adalah bahwa kata tersebut kembali kepada penciptaan makhluk dan umat manusia lantaran adanya dalil ayat yang mengarahkan ke sana. Qatadah mengatakan, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi. Lebih lanjut dia mengatakan, yakni musim kemarau. Kan musibah musim kemarau, iya enggak? Oke. Wala fi anfusikum, kata Qatadah, yakni lapar dan rasa sakit. Kan kalau kemarau, lapar enggak? Lapar. Sakit? Sakit. Dan kata panjang, kemarau yang tidak panjang aja, banyak orang sakit batuk karena debu, iya enggak? Batuk karena polusi. Banyak yang sakit.
Kemudian mereka mengembalikan kepada musim pancaroba. Ya enggak? Itu terjadi. Kenapa kita tidak imani kalau itu takdir yang Allah sudah tetapkan? Ya. Kemudian dia menerangkan, telah sampai kepada kami bahwasanya tidak ada seorang pun yang tertimpa musibah dengan tertusuk kayu, kaki terkena batu, serta urat putus melainkan disebabkan oleh suatu dosa. Dan meskipun demikian, yang dimaafkan oleh Allah lebih banyak. Ya. Ayat yang agung ini adalah dalil yang paling nyata untuk mematahkan paham Qadariyah yang menafikan pengetahuan Allah yang azali. Azali itu ikhwan, pengetahuan sebelum datangnya makhluk yang diciptakannya. Azali, tidak ada yang menentukan waktunya sejak kapan. Itu azali. Permulaan yang tidak ada permulaannya. Itu namanya apa? Azali. Mendahulukan tanpa permulaan. Itu namanya apa? Azali. Sebelum ditulis takdir itu, Allah sudah tahu apa yang dia tulis. Apalagi sebelum datangnya ini. Ya, apalagi setelah Allah tulis takdir itu. Tentu Allah Maha tahu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Sungguh Allah telah menetapkan takdir-takdir ketentuan makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun ya, sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditentukan apa? Takdir. Apalagi ya, setelah Allah menulisnya, tentu sudah lebih ditahu oleh Allah. Sebelum itu aja udah ditahu, apalagi setelahnya. Ini untuk mematahkan pemahaman Qadariyah, di mana orang Qadariyah mengatakan Allah mengetahui segala sesuatu setelah terjadinya. Tentu ini adalah keyakinan yang menyimpang. Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Wahab. Ibnu Wahab menambahkan, wa kana arshuhu 'alal ma. Waktu itu arsy Allah di atas air. Bagaimana bentuk airnya? Tidak usah tanya. Akhirnya kita belum pernah lihat air itu. Di atas langit ada langit. Di atas langit ada air. Di atas air ada arsy. Di atas arsy ada kursi. Di sana Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Bagaimana keadaannya? Itu yang kita tidak tahu. Membayangkan airnya aja bisa bikin kita gila. Apalagi membayangkan besarnya pencipta langit dan bumi. Ya. Kemudian Allah katakan mengenai hal itu, inna dzalika 'alallah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan yang dimiliki Allah mengenai segala sesuatunya sebelum penciptaan dan penulisannya, pastilah sesuai dengan kejadian yang ada saat kejadian itu terjadi. Dan hal itu adalah mudah bagi Allah karena dia mengetahui yang telah dan akan terjadi. Juga sesuatu yang tidak akan terjadi kalau benar-benar terjadi dan bagaimana terjadinya Allah telah mengetahuinya. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi 3 atau 4 keadaan waktu. 4 keadaan waktu. Keadaan pertama sudah terjadi, Allah tahu. Keadaan kedua sedang terjadi, Allah tahu. Keadaan ketiga akan terjadi, Allah tahu. Keadaan keempat, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kalau dia terjadi Allah tahu kejadiannya. Paham gak yang keempat nih? Contohnya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kalau terjadi Allah tahu kejadiannya. Contohnya mana? Contohnya adalah orang kafir minta dikembalikan ke dunia. Seandainya dia dikembalikan ke dunia, Allah tahu dia akan bermaksiat lagi, maka tidak dikembalikan. Itu contohnya. Makanya Allah ketika orang-orang kafir minta kembalikan kami ke dunia, Allah menyebutkan innama hiya kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar kata-kata gombalan dia saja.
Ketika orang kafir dalam kondisi sakratul maut, nyawa akan dicabut, bahkan sudah dicabut nyawanya, tolong kembalikan kami ke dunia, aku ke dunia biar aku beramal saleh. Allah hanya mengatakan innama hiya kalimatun huwa qailuha. Ini kalimat gombal saja dari dia. Artinya dia akan melakukan kemaksiatan lagi. Inilah sesuatu yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, Allah tahu kejadiannya. Dan ini buktinya. Itulah luasnya pengetahuan Allah. Mengenai takdir itu, kenapa Allah adakan? Hikmahnya adalah likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira alias sombong terhadap apa yang diberikan kepadamu. Maksudnya, kami telah memberitahukan kepada kalian tentang pengetahuan kami yang lebih dahulu ada. Dan juga penulisan rencana kami tentang segala sesuatu sebelum diadakannya. Dan ketetapan kami terhadap alam ini sebelum dia diwujudkan. Agar kalian mengetahui bahwa apa yang menimpa diri kalian bukan untuk menyalahkan diri kalian. Dan apa yang tidak ditujukan kepada kalian pasti tidak akan pernah menimpa kalian. Oleh karena itu janganlah kalian berputus asa terhadap sesuatu yang luput dari kalian. Sungguh jika dia menetapkan sesuatu, sudah pasti akan terjadi. Kalau kita berusaha mencari dan mencari, segitu juga yang Allah berikan kepada kita. Berimanlah, itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik. Takdir Allah itu yang terbaik. Kalau kita diberikan lebih, jangan sombong. Karena itu juga takdir dari Allah. Jangan seperti Qarun. Dia mengatakan, oh ini adalah hasil kepintaranku. Allah tenggelamkan kepintarannya bersama dirinya dan hartanya kemana? Di dalam tanah. Ya. Kalimat wala tafrahu bima atakum, yakni datang kepada kalian. Kata atakum berarti memberi kalian. Dan kedua pengertian tersebut sama. Dengan kata lain, janganlah kalian membanggakan diri atas orang lain karena nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian. Sebab nikmat itu datang bukan karena usaha dan jerih payah kalian. Akan tetapi ia datang karena sudah menjadi ketetapan Allah. Sekaligus sebagai rezekinya yang diberikan kepada kalian. Janganlah kalian menjadikan nikmat Allah itu untuk suatu kejahatan, kesombongan dan berbangga diri atas orang lain. Ini yang diperingatkan Allah. Kalau udah dapat rezeki, jadikan dia sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sombong. Jangan menggunakannya untuk berbuat maksiat. Oleh karena itu Allah berfirman, Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maksudnya membanggakan diri. Sombong dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ikrimah mengutarakan, tidak ada seorang pun melainkan akan merasakan bahagia dan sedih. Tetapi jadikanlah kebahagiaan sebagai wujud rasa syukur dan jadikanlah kesedihan sebagai wujud kesabaran. Ya. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang yang sombong lagi kikir tadi, lagi angkuh tadi, mereka yang bakhil. Apa? Bakhil. Bakhil itu kikir. Dan mereka memerintahkan manusia untuk berbuat yang sama. yakni mereka mengerjakan kemungkaran dan mendorong orang lain untuk mengerjakan kemungkaran yang sama pula. Wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling, yakni berpaling dari perintah-perintah Allah dan ketaatan kepadanya, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguhnya Allah itu tetap maha kaya lagi maha terpuji. Artinya Allah tidak butuh ketaatan kalian. Allah tidak butuh syukur kalian. Allah tidak butuh ibadah kalian. Allah tidak butuh kepada kalian. Allah itu hanya ingin menyelamatkan kalian. Itu maksudnya. Karena ketaatan itu tidak menambah kerajaan Allah. Kemaksiatan tidak merugikan kerajaan Allah. Kita akan merugi dan kita akan beruntung untuk diri kita sendiri. Maka diberikan pilihan. Nih ada dua pilihan. Surga lebih dekat dari tali sandal kalian. Neraka juga sama. Pilih yang mana? Itu yang Allah takdirkan kepada kita. Berarti takdir Allah itu ada 3. Ketentuan Allah ada berapa?
Tiga, ketentuan yang menjadi rahasianya takdir di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, ketentuan yang boleh kita memilih yaitu ketentuan syariat. Boleh memilih. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Ketentuan ini tidak semua orang dipaksa. Contoh ketentuan syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan ini ketentuan syariat. Diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apa semua beribadah kepada Allah? Tidak. Karena di situ dikaitkan dengan kehendak manusia juga. Walaupun tetap kembali kepada apa yang Allah inginkan. Yang ketiga, ketentuan balasan. Ini juga rahasia Allah. Siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka, itu rahasia siapa? Rahasia Allah. Ya, inilah di antara yang bisa kita sampaikan di hari ini, dan semoga ini bermanfaat bagi saya dan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala dari bacaan Al-Qur'an dan tadabburnya ini. Semoga ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Tapi silakan, ada yang bertanya, silakan ditanya langsung. Ibu-ibu menulis pakai kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini harta yang didapat dengan tidak halal, terus kita pergunakan untuk membangun masjid, madrasah, apakah itu diterima oleh? Terima kasih. Baik, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Pahalanya tidak ada, tetap dosa. Tapi ada beberapa harta yang dibahas oleh ulama, harta haram yang kita keluarkan, kita tidak berpahala, tidak berdosa juga. Ketika dia masuk ke dalam harta halal kita. Contoh, bunga bank. Antum punya uang miliaran di bank. Ada bunganya kan? Beberapa puluh juta itu. Antum ambil bunganya. Dan antum tidak tahu akan dikembalikan kemana harta itu. Para ulama membahas boleh diberikan kepada orang fakir. Boleh untuk bangun jalan. Boleh untuk bangun WC atau yang lainnya. Dengan niat bukan infak kita. Tapi infak orang yang tidak jelas. Hanya saja dititipkan melalui harta kita. Oke? Mungkin kita dapat pahala wasilah saja. Tapi pahala infak yang utuh tidak. Ya, ini boleh, tidak masalah. Tapi kalau harta itu sengaja kita kumpulkan dari yang haram dan kita memang mengkonsumsi yang haram, kita ingin mencuci uang supaya jadi pahala, bangun pesantren, bangun masjid, itu tetap tidak diterima sebagai pahala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Madhab Hambali mengatakan kalau ada orang menggunakan harta dalam syarat sah ibadah, maka ibadahnya batal. Contoh, di antara rukun umroh memakai kain ihram. Okay? Ketika uang haram dipakai untuk membeli kain ihram, hasil curi kah? Hasil korupsi kah? Hasil riba bank kah? Dipakai. Karena ihram ini syarat apa rukun? Rukun. Rukun daripada apa? Umroh. Maka ketika harta haram itu masuk pada rukun, maka batal umrohnya. Itu menurut madhab Hambali. Menurut madhab apa? Hambali. Saya sampaikan madhab Hambali supaya kita tidak mengatakan, oh sepakat para ulama. Tidak. Karena ulama lain mengatakan tidak batal. Seperti madhab Syafi'i dan yang lainnya. Tapi madhab Hambali keras dalam masalah ini. Dengan dalil apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Contoh lagi, harta haram masuk pada ibadah sholat. Kita membeli pakaian yang menutup aurat dari hasil yang haram. Maka aurat itu syarat gak? Syarat menutup aurat. Maka ibadah sholatnya batal karena harta haramnya masuk dalam syarat sahnya sholat. Ini menurut mazhab siapa? Hambali. Nah, menurut mazhab ini kalau harta itu tidak dipakai untuk rukun dan syarat ibadah, maka tidak batal ibadah. Contoh, kita beli peci menggunakan uang riba, okay? Tapi pakaian menutup aurat menggunakan uang halal. Batal nggak sholat kita? Enggak, karena pakai peci bukan syarat sah sholat. Boleh nggak sholat tanpa peci? Boleh. Tapi sholat tanpa pakaian, namanya itu
apa namanya, bahasa kita bahasa jelek lah. Ya, itu menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mazhab yang lain tetap sah ibadahnya, namun dia berdosa. Dia berdosa. Baik. Ini mengenai hal haram. Tidak bisa jadi halal. Jangan kata halal, ibadahnya aja dipertanyakan diterima atau tidaknya kalau dia menggunakannya dalam syarat ibadah. Pertanyaan adalah, apakah bangun masjid syarat untuk ibadah sholat? Maksud bangun bengkah begini? Tidak. Bikin masjid sederhana aja boleh kan? Maka ketika masuk harta itu dalam masjid, itu tidak mengganggu masjidnya. Tapi mengganggu pahala dan dosa pemberi. Kalau kita tidak tahu harta apa yang diberi orang untuk masjid ini, untuk apa kita tanya? Selama dia tidak memberikan syarat. Pokoknya kalau sudah saya sumbang ke masjid ini, boleh sebagian ruangan masjid dipakai untuk aktivitas bank konvensional misalnya. Ini udah tidak boleh terima. Karena sudah mensyaratkan untuk berbuat apa? Salah. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Kapan kita boleh menceritakan kenikmatan yang kita dapatkan kepada orang lain? Ya. Dikaitkan dengan memasukkan hati dan rasa sombong syukron. Mensucikan hati dan rasa sombong. Taib. Kapan kita boleh menceritakan nikmat kepada orang lain? Ketika orang yang kita ceritakan itu tidak hasad. Atau tidak merealisasikan hasadnya. Kemudian kita tidak menceritakan itu untuk menghina orang lain. Tapi menceritakan, kadang kita harus klarifikasi untuk suatu masalah bisa begini. Boleh menceritakan untuk sebuah klarifikasi. Contoh, ada tetangga kami, Allah ya, dia sampai dituduh oleh tetangganya pesugihan. Mungkin dituduh babi ngepet mungkin ya. Dia tidak punya toko, tidak punya kantor, tapi tanah-tanah di perumahan itu dia beli. Dianya tidak pernah keluar rumah. Di dalam rumah terus. Beli mobil, beli motor. Sekarang lagi bangun rumah juga. Pernah dituduh pesugihan. Tiba-tiba kaya, nggak bekerja. Kan ada tuduhan di benak manusia. Dia disuruh ceritakan dari mana datang harta itu. Ternyata dia usahanya jualan online. Ya, maka sekarang gara-gara itu dia udah beli toko sebagai formalitas saja. Sewa toko itu supaya orang tidak curiga lagi. Nah, itu boleh mengklarifikasi. Seperti misalnya ada contoh dulu saya pernah mengajar di pondok anak yatim dan duafa yang gajinya itu ya mungkin 700.000 sebulan. Itu kadang ditunda-tunda lagi gajinya itu. Tiba-tiba saya membeli motor, dulu itu motor Vixen, pertama keluar 2008-2009 itu motor bagus. Motor terpandang lah dari Yamaha itu waktu itu. Ya. Belilah anak motor itu. Mata tertuju kepada anak. Jangan-jangan korupsi uang anak yatim nih Ustadz nih. Itu kan pikiran orang. Sedangkan anak tidak ada dalam yayasan, anak di luar. Orang tidak tahu kalau saya setiap sekali sebulan bayar arisan peninggalan ibu saya. Yang lumayan kalau dapat arisan itu. Dan untuk bayar arisan itu tidak mungkin saya pakai uang 700.000 tadi. Tidak mungkin. Setiap ba'da isya saya dagang senter. Karena Bima itu senter cas. Itu laku. Karena setiap malam itu kalau tidak di komplek ini mati lampu, komplek sebelah. Maka semalam ini di komplek ini, besok di malam sebelah. Kalau semua hidup lampu, kita berdoa ya Allah mudah-mudahan mati lampu supaya laku senternya. Ya. Itu memang terjadi. Setiap malam itu alhamdulillah dapat keuntungan. Kalau main-main dagangnya dapat 200.000, 300.000. Main-main tuh. Cuma dagang 2-3 jam. Karena memang kita dagang itu sedikit kocak. Datang bertamu, Assalamualaikum mau bertamu bu. Buka tas, ini mau jual senter cas. Orang udah sediain biskuit, kopi, ya kita dagang. Dapatlah kita itu. Dari situ anak punya keinginan mau beli motor. Belilah motor itu. Ketika anak dibilang, antum jangan-jangan ngambil uang anak yatim. Dan satu teman, dua teman yang mengatakan demikian.
Ini anak cerita, akhi, ini hasil anak jual senter. Kalau bertanya, saya tanya Ustadz ini. Anak tunjuklah Ustadz yang senasib dengan anak jual senter juga. Yang kalau hidup lampu, berdoa ya Allah semoga ada yang mati lampu gitu. Ya. Ini Ustadz-Ustadznya. Akhirnya cerita, alhamdulillah hilanglah su'udzon itu. Nah kalau itu tujuannya tidak masalah. Tapi kalau tujuannya untuk memberitahukan kepada mantan, nih saya sudah punya motor, makanya nikah sama saya dulu. Nah ini masalah. Masalah enggak? Masalah. Oleh karena itu, tidak boleh kita berbangga dengan harta kalau tidak ada tujuannya. Kalau kita cerita untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan, boleh kepada orang tertentu, tapi jangan kepada orang hasad, apalagi cerita kepada perampok. Oh, nanti malam dirampok Anda. Makanya orang yang usaha walet, tahu nggak usaha walet itu? Kalau kita lihat nggak pernah ada keuntungan buat mereka. Tapi sebenarnya mereka untung. Kenapa mereka tidak pernah cerita keuntungannya? Karena mudah dipanjat. Mudah diambil. Emang ada orang curi sarang walet, digonggongin sama burung waletnya? Nggak ada. Dan sarang walet itu cuma sekilo dapat 10 juta. 11 juta. Kalaupun turun-turun harganya sekilo itu 8 juta. Ya. Dan itu tidak perlu diceritakan. Oh walet saya 2 kilo setiap 2 minggu kata dia. Besok perampok datang. Ya, pencuri datang. Itu tidak perlu diceritakan. Yang menyebabkan mudarat tidak perlu ceritakan. Baik mudarat itu merusak harta atau merusak hati. Oke? Cukup ya? Udah jam 11 ini. Silakan satu. Arisan itu kan saya dulu belum tahu efek-efeknya. Sekarang udah banyak tahu tentang efeknya. Yang terbaik tidak usah diikuti. Karena itu melatih diri untuk hutang. Lagian juga waktu itu saya mewariskan arisan ibu saya yang wafat rahimahullah. Ya. Akhirnya saya udah enggak ya arisan lagi. Karena memang mudaratnya banyak. Begitu udah dapat orang melarikan diri bawa uang. Mudarat enggak? Dan juga kita juga terlatih untuk apa? Hutang. Dan regulasi uang itu setiap waktu berubah enggak? Regulasi apa namanya? Apa sih namanya itu? Karena inflasi ya. Inflasi uang itu berubah kan. Ternyata 3 tahun kemudian kita dapat. Setelah tomat naik, cabai naik, semua naik gitu. Ya. Maka anjuran saya, walaupun itu mungkin mubah-mubah saja, lihat juga dari sisi maslahat dan mudarat. Ya tadinya sih mubah, tapi lihat-lihat sekarang ini udah mulai banyak yang curang dengan arisan itu. Siapa yang alim dengan uang sekali dapat 1 miliar, 100 juta, 10 juta. Ya udah, matanya tertutup oleh warna merah. Udah tidak mau bayar arisan lagi. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.